Pemirsa, sudah 20 tahun lebih meninggalkan bangku SMA, presenter Raffi Ahmad kembali mendatangi SMA 3 yang terletak di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kedatangan suami Nagita Slavina itu dalam rangka persiapan reuni akbar sekolah tempat ia menimba ilmu yang akan menggelar reuni akbar pada 24 Agustus mendatang di Istora Senayan. Kehadiran utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ini disambut hangat dan meriah alumni serta para guru dan murid sekolah tersebut. Raffi Ahmad senang bisa napak tilas kembali ke sekolah tempatnya belajar dulu. Raffi sempat mengelilingi sekolah tersebut untuk kembali mengingat kenangannya semasa remaja. Kedatangan ayah Rafatha dan Rayanza ini sontak membuat heboh dan ramai siswa-siswi sekolah tersebut. Di sela asyik berbincang, Raffi Ahmad dihampiri beberapa orang yang ingin foto bersama. Ya, hari ini sama Bapak Kepala Sekolah SMA 3, Pak Muklis. Jadi hari ini memang kita mau mensosialisasikan, mengajak. Jadi diketuain sama Pak Boy Thohir, nanti juga ada Bu Titi Soeharto juga hadir. Jadi kita mau napak tilas, karena nanti insya Allah tanggal 24 Agustus akan ada reuni akbar. Dalam kesempatan tersebut, Raffi mengenang masa-masa duduk di bangku SMA. Ia mengaku hanya sempat bersekolah di SMA 3 selama kelas 1 dan pindah ke sekolah lain. Saat itu, ia tinggal di indekos dekat sekolah. Meski tempat kosnya dekat dengan sekolah, tapi ia sering datang terlambat masuk sekolah. Hal itu bukan tanpa alasan, ia mengungkapkan alasannya terlambat karena harus menempuh perjalanan dengan mikrolet. Apalagi saat itu tempat tinggal Raffi cukup jauh dari sekolah dan dia hidup sebatang kara di Jakarta. Karena itu, Raffi sering terlambat bangun tidur. Hingga akhirnya dikunci di luar gerbang. Pengalaman tersebut menjadi hal paling konyol bagi Raffi Ahmad. Raffi pun bangga bisa menjadi bagian dari salah satu sekolah favorit di Jaksel. Saya udah syuting kelas 3 SMP, karena saya udah syuting di Jakarta, udah deh pindah ke SMA 3, pindah di Jakarta, masuklah di SMA 3. Waktu itu masih cari kos-kosan di depan sini nih, rumah ngekos 3 bulan di sini, nggak terlambat di depan. Pindah agak jauhan dikit, udah syuting sampai malam terlambat terus. Dikunci gerbang, nggak boleh masuk. Ya waktu itu sih masuk kelas unggulan Pak, kepala sekolah 10B. 10B unggulan ini. Unggulan, tapi di dalam kelasnya paling terakhir. Karena ya memang terkendala dengan absensi banyak. Ya, dulu kan tinggalnya memang sebatang kara di Jakarta, jadi kalau terlambat bangun, nggak ada yang bangunin, nggak ada yang ngingetin. Tapi ya alhamdulillah banyak kenangan di SMA 3. Saya nih jarang banget, saya tuh kalau di sekolah dikunci di luar ya. Dikunci nggak boleh masuk aja. Tapi nggak, kalau di sekolah saya nggak pernah berantem, nggak pernah apa. Anak baik. Selain kenangan masa lalu yang sulit dilupakan bagi Raffi Ahmad, ada hal lain yang menarik. Saat berkunjung ke mantan sekolahnya itu, Raffi ketemu siswa yang namanya persis dengan dirinya, Raffi Ahmad. Seperti apa serunya saat Raffi ketemu dengan Raffi KW? Raffi Ahmad. SMA 3 Raffi Ahmad. Sementara terkait acara reuni akbar yang tengah dipromosikannya itu, Raffi sudah bergerak cepat. Ia sudah mengundang dan menghubungi sejumlah nama besar di industri hiburan yang juga merupakan alumni dari sekolah tersebut, yang sekarang banyak menjadi pejabat, politisi, dan selebriti seperti Baim Wong, Sofia Lajuba, Nikita Willy, hingga Krisdayanti. Ya, sekarang sih udah 3.000-an yang daftar. Kita berharapnya 5.000-an yang daftar karena ini cukup besar. Saya dimintain tolong sama Pak Boy untuk nyambungin ke generasi-generasi. Sementara itu sebelumnya, dalam rangka memperingati HUT RI ke-80, banyak cara yang dilakukan selebriti tanah air untuk meramaikan acara 17 Agustusan. Seperti yang dilakukan Raffi Ahmad dan Rafatha anaknya saat tanding bola salju. Menariknya, pertandingan tersebut menyuguhkan persaingan sengit antara ayah dan anak. Tim Raffi Ahmad dan Rafatha saling beradu untuk memperebutkan juara. Kondisi lokasi yang licin karena busa sabun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keduanya sempat terpeleset.
Kompetisi tim bapak lawan tim anak ini ternyata berujung Rafathar cedera. Lucunya, cedera Rafathar itu gara-gara disleding ayahnya. Rafathar yang tampak kesal dengan kejahilan ayahnya pun menjadi sorotan. Namun di balik tingkah lucu itu, Raffi punya pesan tersembunyi dari aksinya kepada anaknya itu. Kalau udah terjadi viral, Meski bersaing di lapangan, Raffi ingin menunjukkan kalau sikap sportif dan saling menghargai jauh lebih penting daripada sekedar meraih kemenangan. Menutup unggahannya, Raffi mengajak masyarakat untuk terus meneladani semangat juang kemerdekaan. Unggahan artis yang kini duduk dalam pemerintahan itu lantas dibanjiri komentar netizen.